الذي ما شاء الله لا يخرج السوء. Disampaikan dalam sebuah riwayat itu dikatakan idza shamu syahr ramadhana wa kharaju ila idihi ya Allah ta'ala ya malaikati kullu 'amilin yatubu ajrah. Apabila telah usai bulan suci Ramadan dan tatkala kita semua umat yang beriman keluar dari rumah-rumah kita menuju tempat salat Idul Fitri dilakukan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, ya malaikati kullu 'amilin yatubu ajrah. Wahai para malaikat-malaikat, setiap orang yang beramal pasti mereka akan mengharapkan ganjaran dari setiap amal. Wa ibadiyalladzi shamu syahrahum wa qadu ila 'idihim yadkhuluna ujurahum. Begitupun dengan hamba-hambaku yang sebulan penuh di bulan suci Ramadan yang melaksanakan berbagai amaliyah, baik yang fardu, yang sunnah, puasanya, yang Ramadannya, sedekahnya, sedekah sunnahnya, sedekah wajibnya, tilawah Qur'annya dan lain sebagainya. Yang kemudian kita masih ingat di bulan Ramadan kita begitu luar biasa melakukan amaliyah tersebut. Maka kata Allah kepada para malaikat-malaikat, kita semua ini pasti mengharapkan ganjaran dari amal-amal saleh yang kita lakukan, khususnya yang kita lakukan di bulan suci Ramadan yang baru saja usai. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ishhadu anni ghafartu lahu." Maka saksikanlah wahai para malaikat-malaikatku bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ampunan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bergumullah seluruh penduduk langit. Mereka berseru, ya umat Muhammadin irji'u ila manasikum qad badaltu sayi'atikum hasanat. Wahai umat Nabi Muhammad, insyaallah kita termasuk kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad kemudian diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umat. Kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian. Qad sungguh badaltu sayi'atikum hasanat, karena sesungguhnya telah aku ganti setiap kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kalian lakukan dengan kebaikan. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu maghfuran lakum. Wahai hamba-hambaku, engkau telah berpuasa karena aku, berbuka puasa pun karena aku, maka bangkitlah dari tempat dudukmu, tempat simpuh, karena sesungguhnya kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira kita senang nggak dapat ampunan dari Allah? Pak, senang nggak kita? Di dalam hati kita banyak sekali harapan
agar kita termasuk ke dalam golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang itulah yang disampaikan oleh baginda Nabi tentang ibadah puasa yang kita lakukan, qiyam Ramadan yang kita lakukan, jaminannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi ada yang enggak senang kita mendapatkan ampunan dari Allah. Siapa mereka? Para syaitan, iblis. Mereka enggak senang. Bahkan di antara pemimpin-pemimpin iblis, mereka teriak begitu mendengar kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bagian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang bertanya, kenapa Tuhan baginda menangis sejadi-jadi? Ada apa? Kata iblis, la syai'a. Enggak ada apa-apa. Walakin Allah Ta'ala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala qad ghafira li hadhihi al-ummah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ampunan bagi umat ini, yakni umat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu iblis enggak diam aja. Syaitan enggak berdiam diri ketika mendengar bahwa kita sebagai umat baginda Rasul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebab ibadah Ramadan yang kita lakukan. Maka kemudian iblis, mereka itu memberikan arahan kepada bala tentara. Apa arahan pemimpin-pemimpin iblis itu kepada bala tentaranya? Yakni untuk menyibukkan kita. Di sini dikatakan istaghaduhum bil ladzati wasyahwati wasyarbil khamr hatta yabghadahumullah. Sibukkan mereka, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan ampunan oleh Allah dengan kelezatan-kelezatan dunia, dengan syahwat, bahkan dengan khamr, sampai Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Masya Allah. Makanya ini yang sama-sama akan kita renungkan di kesempatan yang singkat ini. Bagaimana kemudian banyak di antara kita, mungkin saya di dalam, begitu selesai Ramadan lupa dengan apa yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Datang bulan Syawal, kita sibuk dengan kelezatan-kelezatan dunia. Bahkan sebelum datang Idul Fitri, kita lihat Masya Allah. Dan itu kita alami bertahun-tahun, berulang-ulang di masjid-masjid kita. Kira-kira banyakan mana tuh akhir Ramadan? Di masjid apa di mall? Sebelum datang Idul Fitri, begitu datang Idul Fitri, Masya Allah, Ustaz Jamal di kampung. Subuh pertama hari, subuh kedua dia, subuh kedua bulan Syawal berapa shop di sini? Karena pulang kampung ya. Masya Allah. Masya Allah. Dan selanjutnya. Sepertinya kita sudah puas dengan amalan ibadah Ramadan yang kita lakukan, sehingga kemudian ketika kita sudah pada titik puncak, hilang sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Boleh nggak kemudian kita mengambil satu pelajaran dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-92. Tadi malam Pak Kiai surah An-Nahl ayat ke berapa? 106. Iya. Masih ingat ya? Di ayat 92-nya Allah Subhanahu wa taala sindir kita. Wala takunu kallati naqadat badlaha min ba'di quwwatin ankatha. Nah, ayat ini menerangkan tentang orang yang lalai dan mengingkari janji kepada sesamanya.
Tapi bolehlah kemudian kita mengambil pelajaran dengan hal ini. Menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Rizah Al-Hamdulillah. Kerjaannya adalah memintal benang. Benang dipintal jadi kain. Kemudian setelah itu kainnya diurai lagi menjadi benang. Terus menerus dilakukan karena kekecewaan atas takdir yang berlaku kepada diri. Pertanyaan, kalau ada di antara kita yang mengurai benang, memintal benang, udah jadi kain diurai lagi, kira-kira tuh pekerjaan menjadi pekerjaan yang manfaat atau pekerjaan yang sia-sia? Tentu itu menjadi pekerjaan yang sia-sia. Ngapain benang dipintal jadi kain kalau kemudian kain itu diurai lagi menjadi benang? Ramadan, amaliyah yang kita lakukan itu laksana benang. Puasa kita, tarawih kita, tilawah Quran kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Luar biasa, baik ibadah muamalah maupun ubudiyah. Semuanya ibarat benang yang kemudian kita pintal jadi satu menjadi sebuah kain. Pakaian yang akan kita kenakan, pakaian itu adalah takwa. Lepas Ramadan, alhamdulillah, kemudian pakaian yang seharusnya kita kenakan, kemudian kita urai lagi menjadi benang. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah. Sehingga usainya Ramadan tidak usai puasa kita. Alhamdulillah, saya yakin, aku yakin ada yang sudah menyelesaikan puasa sunnah Syawal atau ada yang sedang melaksanakan. Ini bagian upaya kita menjaga istiqomah. Usai Ramadan tidak usai bacaan Quran kita. Usai Ramadan tidak usai qiyamul lail kita. Bahkan tambah kuat. Kalau sebelum Ramadan kemarin mungkin Masya Allah, jangankan tahajud subuh terkejut, datang Ramadan kita dididik setiap waktu-waktu sepertiga malam kita bangun karena di situ ada ibadah sunnah sahur. Datang bulan Syawal kita sudah terbiasa dengan itu insya Allah. Sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang mengambil bagian keutamaan di sepertiga malam. Amin ya rabbal alamin. Sedekah kita yang begitu luar biasa di bulan suci Ramadan. Saya yakin ini tromol di masjid ini diikat. Saya yakin di setiap masjid Ramadan tromol jalannya tersendat. Bentar berhenti. Dan nggak ada yang punya kelotak, nggak ada. Semuanya kalau halus, nggak ada yang susah tuh dimasukin. Kenapa? Semua kita ingin mengambil bagian dari keutamaan dari sedekah yang paling afdal, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Dan setiap kita ingin berbagi itu, bagi takjil dan lain sebagainya. Setelah Ramadan, mudah-mudahan amaliyah Ramadan itu tidak berakhir. Amin ya rabbal alamin. Justru hal itu semakin menguatkan kita. Bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersyukur kepada setiap kita yang ibadah Ramadannya mengantarkan kita menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur kepada setiap kita orang yang Ramadannya mengantarkan kita kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Karena tujuan daripada ibadah Ramadan hakikatnya adalah ingin menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Masya Allah. Dan ini sering disampaikan oleh para pemateri-pemateri di setiap masjid. Ayat Quran yang menyatakan tentang kewajiban puasa, ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang senantiasa selalu bertakwa kepada Allah. Cuman kita mesti tahu, mesti paham artinya cirinya seperti apa. Ciri daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita bisa mengambil bagian
Mudah-mudahan di antara ciri-ciri yang terdapat di dalam kriteria orang yang bertakwa tersebut tidak ada di bagian. Dan para sahabat menyampaikan hal yang berbeda namun intinya sama dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan tentang sifat dan ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termaktub di dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-130, 33 dan seterusnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian di dalam mencari ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa selalu berusaha berubah, menguatkan dirinya untuk berinfak, mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa selalu mampu untuk menahan amarahnya. Orang-orang yang bertakwa akan mudah untuk memaafkan sesamanya. Dia Allah juga kita amat menyenangi orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama, ihsan kepada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah, khilaf, dosa, dia zikir, ingat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena memang tidak ada Tuhan yang Maha Pengampun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat orang yang bertakwa. Pada khutbah Jumat yang lalu sedikit saya sampaikan hal itu. Kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mampu menahan amarah, yang kemudian diibaratkan diri orang yang bertakwa itu laksana apa? Termos di rumah kita. Bagaimana termos di rumah kita apabila kita buka, lalu kemudian kita isi air yang mendidih sekalipun, bagian permukaannya, bagian luarnya tetap dingin, tetap adem. Begitulah hakikatnya orang yang bertakwa. Bukan nggak bisa marah. Orang yang bertakwa tahu di mana harus marah, tahu kapan harus marah. Masya Allah. Kalau kita kadang-kadang, Masya Allah, ya Pak, saya kadang-kadang marah semarah-marahnya. Di jalan marah, di masjid marah-marah, di rumah marah-marah, hal sepele marah-marah. Masya Allah. Kalau masih ada kemudian sifat seperti itu, seperti halnya saya, maka tidaklah kita termasuk ke dalam golongan atau belum masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ya kita makin adem, nggak gampang kita untuk menahan amarah. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang sudah banyak dimunculkan informasi-informasi yang sudah nggak terbendung. Kadang-kadang hal-hal yang sedikit saja bisa memicu kemarahan.
Mudah-mudahan kita bisa sejuk hati kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan kepada sesama. Kemarin kita di Idul Fitri, baik di lingkungan keluarga, masyarakat dan lain, kita betul-betul menggunakan momen untuk saling berjabat tangan minta maaf. Ada orang nahan tuh, pengen minta maaf ntar tunggu lebaran, saking malu pengen datang minta maaf. Ada momen lebaran, ini sebuah tradisi yang luar biasa, khususnya di negeri lain, khusus di Indonesia. Makanya ada tradisi halal bihalal. Ini halal bihalal, coba Pak Jendra artiin tuh halal bihalal. Bisa menghalalkan apa yang halal, coba kalau ini luar biasa. Para ulama membuat ajaran seperti halal bihalal, ini luar biasa. Karena halal biharam, haram bihalal. Insyaallah. Menghalalkan apa yang haram, halal bihalal. Kenapa? Karena apa yang kemudian di dalam acara halal bihalal kita kumpul semua itu kita bawa keredoan hati. Kita sudah menghalalkan setiap kesalahan, kekhilafan saudara kita. Kita kumpul di satu tempat, kita sudah tidak ada lagi marah, tidak ada lagi kekecewaan, semua. Nggak ada lagi tuh salaman, kemudian muka kita berpaling. Mungkin kemarin begitu ya di masjid, sallallahu alaihi Muhammad salaman, tapi ketemu sama yang tidak kita suka, tangan kemana, bukan kemana. Alhamdulillah min dzalik. Tapi begitu datang Idul Fitri, masya Allah, mata kita saling tatap, saling senyum semua, kita rangkul, kita halalkan kesalahan saudara kita dengan kita berharap saudara kita menghalalkan daripada kesalahan dan kehilafan. Itu makna daripada halal bihalal. Yang secara bahasa kita nggak habis pikir tuh, memaknainya seperti apa. Halal bihalal, menghalalkan apa yang halal. Masya Allah. Tapi begitu luar biasa. Ya mudah-mudahan setiap kita menjadi orang-orang yang mendapatkan halal dari kehilafan-kehilafan yang kita lakukan terhadap saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memberikan batasan, tidak akan sampai kita sebagai orang-orang yang beriman untuk sampai kepada derajat takwa kecuali kita dapat mampu meninggalkan sesuatu yang tidak buruk, karena kita khawatir di dalam hal yang tidak buruk itu terdapat keburukan. Bagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan yablughal 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bi khadran mimma bil ba's." Insyaallah. Di bulan Ramadan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dididik. Makan yang semula halal karena perintah Allah kita tinggalin. Istri kita halal karena perintah Allah, ada puasa siang hari kita tunda sampai datang waktu dihalalkannya semua apa-apa yang diharamkan. Makan yang halal lagi puasa, halal atau haram? Jadi haram sampai datang maghrib. Minum haram sampai datang maghrib. Jima sama istri halal, puasa jadi haram sampai datang. Kalau maghrib nak cua, kalau sampai datang maghrib nafsu banget kayaknya Pak. Ya. Sampai datang terawih lah, nah keadaan waktunya. Kalau maghrib juga masya Allah ya. Ini pelajaran buat kita bagaimana orang-orang yang bertakwa harus mempunyai sifat kehati-hatian. Sampai-sampai kemudian kita bisa meninggalkan sesuatu yang dalam pandangan mata kita itu tidak buruk, tidak ada
Langgaran di situ, tapi kita karena khawatir di situ ada keburukan, kita tinggal. Masya Allah. Belajar. Dan inilah yang kemudian disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau berdialog dengan sahabat lainnya, Ubay bin Ka'ab, yang bertanya tentang apa itu takwa. Lalu kemudian dijawab dengan sebuah pertanyaan yang luar biasa, kira-kira bagaimana Tuhan kalau misalnya kita berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Kira-kira Pak, kita jalan di satu tempat yang penuh dengan onak duri. Kira-kira kita jalannya seperti apa tuh? Jalannya acak-acakan semau kita atau kita hati-hati? Pasti kita akan hati-hati. Dan begitulah sifat daripada orang yang bertakwa. Dia akan mendahulukan kehati-hatian di dalam bersifat. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah ketika beliau mendefinisikan takwa? Al-khawfu minal jalil wal 'amal bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yawmir rahim. Orang yang takwa adalah orang yang menempatkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan takut kita, Pak. Takut dididik sama Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk melakukan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita langgar. Puasa kita nggak mau, setiap kita nggak mau membatalkan puasa kita. Padahal kita bisa. Kita tinggal cari tempat yang paling sepi. Masuk ke kamar kita makan, nggak ada tali. Kita wudhu di depan tempat wudhu, sebelah kita nggak tahu. Kalau kita berkumur kemudian kita ambil banyak, buang dikit. Ya Pak Haji. Kita ambil berkumur 2 kali, ya 3 kali kita. Yang 2 kali kita buang, kumurnya 2, 3, yang buang 2. Nggak tahu sana kita. Husnuzon aja orang bulan puasa. Kenapa itu tidak kita lakukan? Karena saat itu kita tahu, kita sadar Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan. Nah, rasa ini yang dididik di bulan suci Ramadan. Saya yakin kalau ditanya kepada diri saya dan kita semua, Allah Maha Tahu enggak? Jawab kita adalah Allah Maha Tahu. Tapi untuk rasa bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tahu, ini enggak semua, setiap kita, Pak, punya rasa bahwa Allah Maha Tahu. Kalau tahu, ya tahu semua. Tapi rasa belum tentu. Buktinya berapa banyak orang-orang yang korupsi ditanya, tahu enggak? Allah Maha Tahu. Iya tahu, Allah Maha Tahu. Memang kalau Allah tahu kan nggak ribut gitu. Yang penting RT nggak tahu. Kalau RT tahu repot nih, warga bisa. Di bulan puasa dididik agar kita merasa bahwa Allah Maha Tahu dengan ibadah puasa itu. Masya Allah. Makanya ada satu kisah yang luar biasa, Pak. Ada satu murid, ya, kiai ini manggil murid-murid. Ya. Diuji sudah seberapa dia mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh kiai tersebut, dan kemudian ilmunya itu membimbing dia menjadi orang yang bertakwa. Baru kemudian nanti dia akan dilepas untuk berdakwah. Si fulan dipanggil, dikasih masing-masing 1 ayam. Potong di tempat di mana tidak ada yang mengetahui. Yang satu lari ke pinggir sungai, kanan kiri tengok nggak ada, potong. Yang satu ke hutan, yang satu ke balik gunung, tengok. Ngadu ke kiai. Kamu yakin nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Saya tengok-tengok pun nggak ada. Cuman ada satu orang murid yang membawa ayamnya tetap hidup. Kenapa tidak potong?
Saya tengok kanan kiri, nggak ada orang. Tapi saat itu Allah yang Maha Tahu. Sehingga saya nggak bisa menjalankan perintah Tuhan Guru. Karena sesungguhnya tidak ada satu tempat yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, murid itu sudah mendapatkan rasa dari merasa diawasi oleh Allah. Dan kita yakin tuh murid-murid semua namanya belajar sama kiai tahu innallaha khabirum bima ta'malun, bahwa sesungguhnya Allah Maha mengawasi, Maha menyaksikan amalan-amalan hamba-hambanya. Tapi rasa bulan Ramadan lagi-lagi kita dididik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan rasa itu. Bagaimana tampilan kita, bagaimana keadaan kita, bagaimana kualitas kita sesungguhnya di dalam beragama dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tampak pada diri kita di saat kita dalam kesendirian. Itulah kualitas kita sebagai hamba Allah. Kalau lagi rame-rame Pak, ke masjid, kita semua akan tampak baik. Kita semua akan tampak bagus. Tapi di saat kesendirian, kita lihat bagaimana keadaan. Dan itu hanya kita yang tahu. Sholat kita, ketika kita jadi imam, mungkin suara kita terdengar, gerakan kita terlihat. Oh, ini fasih, oh ini bagus, tumanina, cakep, tartil. Lalu kemudian bandingkan dengan ketika kita sholat dalam kesendirian kita. Tata krama kita dalam ibadah, sholat, datang ke masjid kita dengan pakai pakaian yang terbaik. Bandingkan dengan tatkala kita sholat sendiri. Sholat berjamaah di masjid, ketika jadi imam, kita berusaha untuk memilih mungkin surah-surah yang lain daripada yang lain. Bandingkan ketika kita sholat sendiri. Nah, itulah yang kemudian hari ini dapat kita renungkan bersama. Tentang seperti apa sesungguhnya hasil didikan Ramadan kita terhadap kita. Kalau kemudian ada ciri dan tanda daripada orang-orang yang bertakwa dalam diri kita menjadi orang-orang yang beruntung seuntung. Setelah kita al-khauf minal jalil, takut kepada Allah, maka semuanya akan ngikut. Bagian kedua, amalu bitamzil, akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah semuanya dasarnya adalah takut. Al-qana'atu bil qalil, kita kemudian merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, lapang hatinya. Kita tidak lagi menghitung besar atau sedikit, banyak atau sedikit, besar, kecil dan lain sebagainya, karena semuanya kita yakin Allah. Kemudian bagian terakhir, isti'dad yaumil rahil. Kita yakin bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana. 70 tahun, 80 tahun dan lain sebagainya, habis itu selesai. Dan pasti kita akan menjadikan potensi dunia yang kita miliki untuk menempuh perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan negeri akhirat. Semuanya dasarnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu semua dapat menggugah saya dan kita semua untuk lalu meraih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya ada fadilah dan keutamaan buat kita semua. Fadilahnya kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ceritakan tentang fadilah orang yang bertakwa. At-Thalaq ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takut kepada Allah, takwa kepada Allah, maka kemudian dia akan diberikan
jalan keluar dari setiap urusan-urusan yang susah digampangin, yang sulit dimudahin, yang jauh dideketin. Insyaallah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan anugerahkan kepada orang yang berada dalam takwa tadi, yang hidupnya didasari dengan takut kepada Allah tadi, dengan rezeki yang tidak disangka. Ini dalam kehidupan kita, Pak, berlaku kalimat begini. Ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Itu suka tuh digaul-gaul. Ikhtiar nggak akan, usaha kita itu nggak akan mengkhianati hasil. Betul nggak, Pak? Betul, bisa dikatakan betul. Orang yang kerja pasti dapat gaji, orang yang dagang pasti dapat untung. Semuanya itu hasil usaha, tapi tidak dengan rizki. Rizki semuanya itu datang dan bertambah sebab ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang harus kita yakini dan kita Pak Haji kerja, saya kerja, Pak Haji dapat gaji sesuai dengan potensinya, saya juga dapat gaji dengan sesuai dengan potensinya. Yang didapatkan karena kita uang pensiun, yang sudah berkuasa karena dapat selesai. Semuanya yang tidak membiarkan, tapi ketika kita bicara rezeki yang besar, tambah keberkahan, jumlahnya sekalipun datang